untuk menyiapkan hafalan yang akan mereka setorkan nantinya. Nova gimana? Udah siap hafalan? Belum Risha, nanti aja anak ngantuk. Ya Allah Nova, kalau malas-malasan gitu terus gimana tercapai targetnya? Benar, kalau tidur terus yang ada kita bakalan ketinggalan sama yang lain. Kan ada lafuzat yang menjelaskan kalau bermalas-malasan itu merugikan diri sendiri. Anak tahu lafuzatnya? Apa? Iya juga sih, ya udah anak mau hafal dulu. Sebentar lagi Ustazah masuk kan? Horas, Ustazah udah datang. Assalamualaikum anak-anak, sudah pada siap setorannya? Belum saja. Ya sudah, siapkan dulu hafalannya. Setelah itu setoran ya. Pendopo saat itu mulai riuh diisi oleh lantunan Al-Quran yang terdengar di mana-mana. Hingga tak lama sebuah salam mengalihkan fokus mereka. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Afan Ustazah, anak telat. Astagfirullah Rani, kalau Ati telat 5-10 menit, Ustazah masih bisa toleransi. Tapi ini telat 2 jam lebih loh. Ati habis ngapain Rani? Ustazah, anak ketiduran. Ustazah hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyuruh Rani masuk ke dalam pendopo dan mengikuti kegiatan membaca Al-Quran bersama santri lainnya. Satu persatu santri pun mulai ke depan untuk menyetorkan hafalan mereka masing-masing. Hingga jam halaqah telah berakhir, Ustazah Nadira mulai menutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang istirahat setengah jam. Setelah itu persiapan sholat ya. Jangan ada yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jajan ke kantin yuk. Ayo. Sesampainya di kantin, itu yang makan berdiri, duduk sebelum ditunggu sama uti-utinya. Udah selesai kok makannya. Itu yang buat sampah sembarangan. Uti. Karena Anti udah ketahuan buang sampah sembarangan, sekarang bersihkan halaman pondok sampai bersih. Terdengar suara azan zuhur berkumandang menghentikan semua kegiatan. Para santri-santri pun mulai berbondong-bondong menuju pendopo untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di pendopo dan sholat pun segera dimulai. Ketika hanyut pada khusyuknya ibadah yang mereka kerjakan, terdengar pada rakaat kedua suara langkah kaki tergesa-gesa memasuki pendopo. Pada akhir salam, salah seorang keamanan mulai berdiri menatap Rani yang berada di saf paling belakang. Anti masuk? Enggak, Uti. Jangan bohong Anti. Kenapa Anti gak nambah rakaat Rani? Anti mas bukan? Astagfirullah Rani, Anti masbuk, kenapa gak jujur? Afan Ukti, anak takut kena hukuman. Tunggu makaman nanti malam. Astagfirullah Rani, kenapa Anti masbuk? Anak ketiduran lagi Rin. Ya Allah Rani, kok tidur terus nih? Anak juga gak tahu. Ya sudah kalau gitu, ayo kita balik ke asrama supaya nanti nggak telat-telat sore. Jangan telat bangun siangnya ya. Kegiatan terus berlanjut hingga matahari semakin tenggelam membuat malam segera datang. Selesai halaqah malam, mahkamah mulai dilaksanakan. Malam-malam yang menegangkan bagi para pelanggar yang sigap mendengarkan nama mereka yang akan disebutkan mengenai sanksi yang akan diberikan pada pelanggaran yang mereka lakukan. Keamanan, kebersihan, kebahasaan, dan segala pengurus disertai ustazahnya yang akan memulai mahkamah pada malam itu mulai memasuki aula yang telah diisi oleh para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk mengevaluasi para santri hari ini, Ustazah akan mulai rekaman malam ini. Para organisasi akan mengumumkan para pelanggar hari ini. Seorang ukti keamanan berjalan maju ke arah depan dengan memegang sebuah buku yang berada di tangannya. Tatapannya yang tajam, wajah sangarnya juga langkahnya yang nampak menakutkan membuat para santri menundukkan kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi dini hari ini, pelanggar keamanan yang Anda sebutkan silakan berdiri di tempat. Masbuk sholat. Telat masuk kelas. Rani, Kumi filmakan. Mendengar namanya disebutkan, Rani pun mulai berdiri dari duduknya, dilanjutkan dengan ukti kebersihan yang akan membuka suara. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Seorang muslim sudah pasti harus melaksanakannya. Dan Ana sudah mendapati beberapa santri yang melanggar kebersihan. Nova dan Sarah membuang sampah sembarangan. Piket juga tidak benar. Astagfirullah. Sarah dan Nova berdiri. Pelanggar bahasa hari ini. Anda dengar beberapa santri yang tidak menggunakan bahasa, bukannya pemfardatan sudah diberikan, tapi kenapa tidak digunakan? Raina, Ira, berdiri. Raina, tuh kan kita kena. Mau gimana lagi? Ustazah Nadira mulai mengetuk meja untuk mengalihkan fokus para santri. Aturan ada untuk dilakukan, bukan untuk dilanggar. Segala pelanggar akan dikenakan sanksi sekecil apapun itu. Masuk sholat, telat, tidak berbahasa, dan membuang sampah sembarangan. Untuk pelanggaran keamanan akan menggunakan pelang hukuman selama 1 minggu. Pelanggar kebersihan akan membersihkan seluruh titik pondok ini. Pelanggar bahasa skorkan 50 mufradat. Para santri yang melanggar yang masih berdiri pun dipersilakan duduk. Mahkamah ditutup dengan membaca kafaratul majelis. Mulai besok hukuman harus dijalani. Ana mau pakai pelanggaran. Iya lagi, 50 mufradat banyak banget. Alah, hukuman kalian masih enak kok. Hukuman kami membersih seluruh pondok. Padahal kan cuma buang sampah 1 doang. Capek banget, padahal kita masih tergolong anak baru. Udah dapat banyak hukuman aja. Teman-teman, hukuman diadakan untuk mendisiplinkan para santri. Ingat kan, Ustazah pernah bilang sekecil apapun pelanggarannya pasti tetap akan dikenakan hukuman yang bertujuan untuk mendisiplinkan para santri. Jadi terima aja apapun hukumannya, dijalanin aja dan usahain untuk gak gitu lagi ke depannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan telah mereka lalui. Berbagai macam ujian telah dilewati. Waktu terus berjalan hingga para santri baru tersebut naik kelas dan meningkatkan gelar mereka sebagai santri baru. Kini 1 tahun sudah lamanya mereka menjadi santriwati Pondok Pesantren Bani Ibrahim. Liburan telah usai, sudah waktunya para santriwati Pondok Pesantren Putri Bani Ibrahim kembali ke pondok dan kembali menjalani hari-hari yang diisi dengan berbagai macam kegiatan pondok seperti biasanya. Pagi menjelang siang kala itu, para santri tersebut sedang berkumpul di asrama menikmati hari Ahad yang tidak diisi dengan kegiatan apapun, sembari mendengar berbagai cerita selama liburan. Hari ini kan jam kepenyukan, kok masih di kamar? Itu udah banyak kawasan yang datang, tungguin di luar. Ucapan Ustazah Mona tersebut membuat beberapa dari mereka beranjak bangun pergi keluar untuk menunggu kedua orang tua yang selalu ditunggu-tunggu kedatangannya. Tapi tidak dengan nada yang hanya terdiam duduk di tempatnya, menatap teman-temannya yang mulai lenyap dari pandangannya untuk menghampiri orang tua masing-masing. Anak kapan ya bisa dijenguk sama ayah bunda juga? Kapan ya anak bisa cerita sama ayah bunda tentang kehidupan di pondok kayak teman-teman yang lain? Ada banget sih datangnya. Nanti kenapa? Nanti gak dijenguk? Ayah sama bundanya masih di jalan, kalau banget nyampenya. Sabar, mungkin macet di perjalanan. Panggilan atas nama Sarah sudah ditunggu di aula penjumukan. Tuh kan datang, makanya sabar. Ayo nanti ikut Ana. Biasanya orang tua Ana bawa makanan tahu. Nanti ikut Ana makan ya. Emang gak apa-apa, gak ngeganggu waktu Andi sama orang tua Andi. Kok ganggu sih? Ya enggak lah, malah orang tua Ana senang. Ayo. Mereka berdua pun mendatangi ayah Sarah di aula penjumukan. Ayah, kok lama banget datangnya? Maaf ya, tadi macet banget di jalan. Terus, bunda mana? Bunda lagi sibuk, belum sibuk jenguk. Sibuk terus, kapan ada waktu sih buat aku?
Ini ayah bawakan makanan kesukaan kamu supaya untuk kembali makan. Mereka pun mulai memakan makanan yang dibawakan oleh ayah Sarah. Selesai makan, ayah Sarah pamit untuk pulang. Ayah pamit pulang ya, dan lebih baik. Doakan ayah dan bunda saya selalu jadi anak yang baik. Iya, aku tahu kok. Ayah pamit ya, assalamualaikum. Iya, sana-sana. Selesai berpamitan, ayah Sarah pun beranjak pergi untuk pulang. Kok aneh gitu sih cara ngomongnya ke ayah Anti? Anti nggak sadar muka ayah Anti pucat. Anti nggak nanya ayah Anti lagi kenapa. Enggak kok, enggak kenapa. Itu ayah Ana emang kayak gitu. Udah, ayo balik ke asrama. Ya udah deh, ayo. Malam pun tiba, matahari berganti dengan bulan yang kini mulai naik seiring waktu semakin gelap. Sarah mendapat panggilan untuk menemui Ustazah. Tanpa ada perasaan yang menjanggal, Sarah bergegas untuk menghampiri Ustazah yang sudah menunggunya sedari tadi. Assalamualaikum Ustazah, antum manggil Ana ya? Ya Sarah, Ustazah mau ngasih kabar. Kabar apa ya Ustazah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustazah turut bersedih ya Sarah. Barusan ayah Sarah tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi kamu siap-siap ya, Ustazah anterin pulang. Ustazah nggak usah bercanda deh. Barusan ayah jenguk Sarah masih baik-baik aja kok. Takdir gak ada yang tahu Sarah. Doain aja ya supaya ayah Sarah cepat sadar. Cepat siap-siap, Ustazah tunggu di depan. Mendengar kabar tersebut membuat perasaan Sarah bercampur aduk, tak menyangka dan menyesali tingkah dan perkataannya terhadap ayahnya siang hari tadi. Selesai bersiap, ia pun langsung menghampiri Ustazah untuk segera berangkat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah sakit, Sarah disambut oleh miliknya tangisan keluarga bersama. Tas yang berada di tangannya jatuh. Dia berlari memasuki ruangan di mana ayahnya berbalik akan sadarkan diri. Jangan sedih ya nak, gak apa-apa. Doakan ayah supaya cepat sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Satu tahun telah berlalu. Hari-hari mereka mulai disibukkan oleh persiapan kelulusan. Hari semakin cepat ya, gak terasa bentar lagi kita lulus. Alhamdulillah, semakin dewasa, sekarang sudah nggak ada yang melanggar lagi. Semuanya dijalani bersama-sama, banyak banget suka duka yang sudah kita lewati. Makasih ya, kalian gak bosan-bosan buat nasehatin kita yang selalu ngebantah. Nggak perlu makasih, di sini kita hidup bersama-sama. Kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Makasih ya, semoga kita nggak cuma ketemu di dunia, tapi kita juga ketemu di akhirat nanti. Hari silih berganti, hingga hari yang dinantikan mereka pun tiba, yaitu di mana acara kelulusan akan dilaksanakan. Ayo semuanya kumpul, kita foto bersama. Yang nggak ikut gak jadi lulus. Tunggu. 1, 2, 3.